Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satu alternatif begitu ya, ataupun jalan terang khususnya bagi kita para kreator pemula untuk bisa berkembang di YouTube. Yaps, YouTube tiap tahunnya selalu ngeluarin fitur-fitur baru yang bisa kita manfaatkan untuk ngembangin channel kita. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 5 fitur baru dari YouTube yang tentunya keren-keren dan kita bisa manfaatkan begitu ya untuk bisa mempercepat perkembangan dari channel kita. Oke, kita masuk ke fitur yang pertama yaitu auto dubbing. Nah, teman-teman bisa bayangin enggak yang awalnya video kita itu hanya berbahasa Indonesia. Lalu tiba-tiba video kita bisa berbahasa Inggris, berbahasa Jepang, tiba-tiba bisa berbahasa Jerman, atau berbahasa Brasil, dan lain sebagainya ya. Dan enaknya kita tidak perlu ngapa-ngapain karena ya memang sudah ada fiturnya ya. Lalu pertanyaannya, ini akan launching kapan? Nah, sabar dulu ya, ini akan coming soon atau segera akan di-launching oleh pihak YouTube-nya. Kita pantengin saja perkembangan ataupun info terbaru dari YouTube-nya sampai dengan nanti ada pengumuman untuk auto dubbing ini bisa kita manfaatkan ya. Karena fitur ini pastinya akan ditunggu-tunggu. Kalau semua ada yang bertanya, emangnya manfaatnya apa sih kalau fitur ini keluar? Nah, seperti ini. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bayangin bahwa video kita yang awalnya hanya berbahasa Indonesia, yang artinya adalah hanya ditonton oleh orang-orang Indonesia. Lalu video kita bisa berbahasa Inggris, berbahasa Brasil, berbahasa Jerman, Spanyol, dan sebagainya. Yang artinya video kita berpeluang untuk dilihat oleh orang luar negeri begitu ya. Jika video kita dilihat oleh orang luar negeri, itu artinya adalah jangkauan dari video kita itu akan jauh lebih luas. Yang artinya adalah kita berkesempatan untuk mendapatkan views yang lebih banyak. Yang dampaknya kita bisa mendapatkan penghasilan AdSense yang juga cukup banyak ya. Oke, kita lanjut ke fitur yang kedua, yaitu fitur hide. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sudah lama bermain media sosial begitu ya, khususnya bagi teman-teman yang suka bermain Kaskus, mungkin teman-teman akan tahu fitur ini. Nah, fitur hide itu fitur apa sih? Nah, jika teman-teman ingat Kaskus begitu ya, dan teman-teman mungkin pernah juga bermain Kaskus, ada istilah sundul. Nah, benar, sundul. Nah, pertanyaannya, siapa yang nyundul? Nah, yang nyundul ya tentunya penonton ataupun penggemar kita ya. Jadi selain penonton itu bisa memberikan like, penonton itu juga bisa memberikan hype ini, yaitu berbentuk seperti kalau yang di Kaskus seperti sundul begitu ya. Dan penonton juga bisa melakukan sundul ini tadi 3 kali dalam seminggu. Nah, ini kan bisa membantu untuk nge-boost performa dari video kita ya. Dan mungkin kedepannya ini juga akan menjadi mungkin perhitungan baru yang masuk ke dalam algoritma YouTube begitu ya. Jadi salah satu menjadi tolok ukur untuk video kita bisa direkomendasikan oleh YouTube ataupun tidak. Nah, tetapi untuk launchingnya ini masih hanya di beberapa negara saja ya, seperti di Brasil, Taiwan, dan Turki. Nah, untuk di Indonesia ini patut kita tunggu ya untuk fitur baru ini. Oke, kita lanjut ke fitur yang ketiga yang patut kita tunggu, yang bisa kita manfaatkan dari YouTube. Nah, ini juga fitur yang cukup keren ya, yaitu fitur brainstorming dengan AI. Nah, fitur ini fitur yang seperti apa sih? Bagi teman-teman yang masih belum tahu fitur ini bayangin saja teman-teman menggunakan fitur ChatGPT, tetapi semua data yang digunakan itu berbasis set datanya adalah dari YouTube sendiri ya. Jadi ChatGPT yang ada di YouTube, seperti itulah simpelnya. Dan enaknya lagi, kemungkinan besar untuk fitur ini bisa kita akses secara gratis ya. Yang notabene jika kita ingin menggunakan fitur ini secara profesional gitu ya, di luar sana tentu kita harus mengeluarkan cuan tertentu gitu ya. Nah, maka dari itu jika fitur ini keluar, maka akan keren banget sih ataupun mantep banget bisa membantu kita sebagai kreator, terutama kreator pemula ya, untuk bisa ngembangin segala sektor dari konten kita. Misalkan kita membuat judul yang menarik, kita bisa membuat menggunakan bantuan AI, ataupun kita meminta bantuan membuat thumbnail yang unik begitu ya, yang sekiranya bisa mengikat ataupun mengundang klik penonton. Nah, itu bisa kita manfaatkan juga dengan bantuan fitur AI. Lalu juga bisa kita manfaatkan untuk membuat ide-ide konten. Nah, ini cocok sekali bagi kita para kreator pemula ya, yang mungkin agak buntu begitu ya untuk menemukan ide konten apa lagi selanjutnya. Nah, hal ini bisa kita manfaatkan untuk menggunakan fitur AI ini ya. Lalu kita juga bisa manfaatin bikin outline begitu ya. Jadi selain kita bikin ide, kita bisa bikin outline-nya urutan 1, urutan 2, atau urutan 3. Nah, ini akan mempermudah kita untuk membaca ataupun
supaya kita tidak bingung lagi begitu ya. Lalu yang terakhir yang bisa kita manfaatkan dan ini cukup keren banget ya, yaitu bisa bantu kita untuk bikin hook. Yaps, bikin hook. Jadi seperti yang kita ketahui untuk awal-awal di video kita itu akan bisa menentukan apakah penonton itu merasa betah ataupun bosan melihat video kita ya. Dan di awal-awal ini juga akan menjadi salah satu perhitungan algoritma YouTube untuk merekomendasikan video kita itu lebih luas lagi apa tidak. Nah ini fungsinya hook. Kalau seumpama di video short itu kalau tidak salah 3 sampai dengan 5 detik pertama ya. Kalau di video panjang itu kalau tidak salah 50 detik pertama. Jadi jangan sampai pada detik-detik pertama saja penonton itu sudah merasa bosan melihat video kita ataupun langsung scroll-scroll begitu ya. Nah, dengan bantuan hook ini harapannya penonton itu menjadi betah untuk melihat video di awal-awal kita. Jadi supaya bisa masuk perhitungan algoritma YouTube ya tentunya. Oke, kita lanjut ke fitur selanjutnya ataupun fitur keempat yaitu gifting. Nah, sebetulnya fitur gifting ini bisa dibilang mungkin YouTube nyontek pada TikTok ya. Sebetulnya YouTube sendiri sudah punya fitur gifting ini. Kalau dulu, kalau teman-teman tahu ada super thanks begitu ya. Nah, cuma perbedaannya kalau super thanks ini itu berupa langsung kelihatan uangnya begitu ya. Kalau cuma mau mengasih 10.000 ya nominalnya terlihat 10.000. Misalkan memberikan 20.000 maka nominalnya akan terlihat 20.000. Nah, perbedaan super thanks dengan gifting ini, kalau gifting ini nanti bentuknya akan berbentuk barang virtual gitu ya, seperti yang ada di TikTok. Misalkan kita bisa memberikan bunga mawar atau kita bisa memberikan paus begitu ya, ataupun kita bisa memberikan harimau. Nah, tetapi untuk bentuknya ataupun barang virtualnya seperti apa, nah ini patut kita tunggu. Apakah ada inovasi-inovasi baru dari YouTube? Nah, kita tunggu saja untuk fitur baru ini. Oke, kita lanjut ke fitur yang kelima. Dan di fitur yang kelima ini baru banget dilaunching oleh YouTube-nya ya, yaitu YouTube Shopping Affiliate. Nah, dengan fitur ini kita bisa memanfaatkan ataupun membuka peluang baru begitu ya bagi para kreator untuk bisa mendapatkan penghasilan baru di AdSense. Penghasilan ini dimaksud dari mana? Yaitu kita bisa menautkan produk ataupun men-tag produk ataupun memasang produk begitu ya dari e-commerce Shopee itu kita pasang pada video kita. Nah, ini akan mempermudah juga untuk penonton ataupun subscriber kita bisa berbelanja secara cepat begitu ya. Misalkan kita adalah kreator mereview produk tertentu begitu ya. Nah, produk tersebut itu bisa kita tautkan pada video kita. Jadi ketika ada penonton yang ingin membeli produk yang kita review, itu tinggal sekali klik lalu akan dibawa ke link dari produk tersebut ya. Jadi penonton lebih cepat untuk check out ataupun membeli produk tersebut. Nah, enaknya lagi di YouTube Affiliate ini, misalkan nih teman-teman memasang link berjualan ring light misalkan seperti itu ya. Lalu ada penonton yang klik. Nah, ketika mengklik produk itu, lalu muncul produk-produk yang lain. Misalkan ada produk tas, ada produk jaket, dan lain sebagainya. Lalu penonton tersebut tidak jadi membeli ring light produk yang kalian review itu ya, tetapi membeli produk yang lain. Misalkan produk tas itu tadi. Nah, kita sebagai kreator itu tetap akan mendapatkan komisi ya. Jadi seenak itu untuk YouTube Affiliate Shopping ini. Ya, meskipun memang jika kita ingin bergabung ataupun memanfaatkan fitur ini tentunya ada beberapa persyarat yang harus dipenuhi ya. Nah, untuk fitur baru ini sebenarnya sudah pernah saya bahas pada video yang lain ya. Teman-teman bisa cek video yang ini. Nah, pada video ini dibahas tuntas tentang YouTube Affiliate Program itu apa, lalu bagaimana cara menambahkan tag produknya, dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu tadi ya, 5 fitur YouTube yang sudah ada yang launching dan beberapa patut kita tunggu untuk launchingnya ya, yang bisa kita manfaatkan untuk bisa ngembangin channel kita. Nah, semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup bagi rekan-rekan. Terima kasih sudah menonton. See you next video.